Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka Festival Pesona Danau Limboto yang bertempat di destinasi wisata Pentadio Resort, Kabupaten Gorontalo, Minggu 23 Juni 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka Festival Pesona Danau Limboto atau FPDL di kawasan destinasi wisata Pentadio Resort, Kabupaten Gorontalo, Minggu 23 Juni 2024. Pembukaan FPDL ditandai dengan pemukulan alat musik polo-palo oleh Menparekraf Sandiaga bersama penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin dan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. FPDL pertama kali digelar pada tahun 2011. Dalam 5 tahun pertama penyelenggaraannya, FPDL masih bertaraf lokal. Pada tahun 2017 hingga saat ini, FPDL termasuk dalam 110 Karisma Event Nusantara bersama 2 agenda pariwisata di Provinsi Gorontalo lainnya, yaitu Gorontalo Karnaval Karao dan Festival Pohon Cinta di Kabupaten Pohuwato. Sementara itu, PJ Gubernur Gorontalo mengatakan masuknya FPDL dalam 110 KEN yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata merupakan suatu kepercayaan dari pemerintah pusat yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Rudi menuturkan menjadi bagian dari KEN tidaklah mudah karena proses kurasinya sangat ketat. FPDL tahun ini mengusung tema The Limboto Lake is the Life Inspiration. Rangkaian kegiatan FPDL diantaranya pameran UMKM, Gemilang Run 10K, Lomba Karya Tulis Danau Limboto, Karnaval Perahu Hias, pagelaran seni dan budaya, serta lomba alang gaya atau layang-layang. Ini yang kakak ya? Yang ini kakak? Menurut kita sos semua. DP buka semua, hari buka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar Gen Z menjadikan digitalisasi sebagai ladang rupiah. Salah satu wujud konkret yang ia lakukan yakni melatih santri dengan program Santri Digitalpreneur Indonesia atau SDI. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjadi digitalisasi sebagai ladang rupiah. Salah satu wujud konkret yang ia lakukan dengan melatih santri melalui program Santri Digitalpreneur Indonesia atau SDI. Program Santri Digitalpreneur Indonesia di Provinsi Gorontalo dilakukan pertama kali di Pondok Pesantren Al-Huda, Kota Gorontalo, Minggu 23 Juni 2024. Program SDI merupakan wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas santri dan generasi muda dalam menghadapi tantangan industri digital kreatif. Menparekraf menyebut ada 64% generasi Z yang sudah memperoleh penghasilan dari penggunaan sosial media. Nilai ekonominya mencapai 4 hingga 7 triliun rupiah. Hari ini, Pak Bu, Pak Wali, data riset dari Instagram Trend Report 2023 bahwa 64% pengguna dari internet adalah Gen Z.
Dan mereka bukan hanya menggunakan untuk hiburan melihat konten-konten yang ada di internet, tapi 64% adalah mendapatkan penghasilan. Jadi lawan itu juga bisa dihasilkan tapi digitalisasi. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyambut baik kegiatan ini. Pihaknya berharap kegiatan semacam ini bisa dilakukan ke lebih baik pondok pesantren di Gorontalo. Sebanyak 50 kontingen memeriahkan pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karao 2024 yang bertempat di Gor Nani Wartabone, Kota Gorontalo, Minggu 23 Juni 2024. Jumlah ini 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 silam yang hanya 25 dan 21 tim saja. Sebanyak 50 kontingen memeriahkan Gorontalo Karnaval Karao atau GKK tahun 2024 yang berlangsung di Gor Nani Wartabone, Kota Gorontalo, Minggu 23 Juni 2024. Jumlah tersebut 2 kali lipat lebih banyak dari peserta yang mengikuti GKK di tahun 2023 lalu serta 2022 silam yang hanya 25 dan 21 tim saja. Jumlah peserta karnaval ini membuktikan bahwa GKK semakin dikenal dan layak menjadi bagian dari karisma event Nusantara atau KEN. Selain itu, penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menilai bahwa GKK yang sudah kali ke-13 dilaksanakan tersebut dapat menjadi daya pikat yang menjadikan Karao sebagai salah satu warisan budaya yang semakin dikenal. Deputi 4 Kemenko Ekonomi Republik Indonesia itu juga berharap agar event ini dapat menjadi ajang untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Ia juga menilai tidak hanya tempat wisata, tapi keramahan masyarakatnya juga menjadi nilai lokal yang unik dan membedakan Gorontalo dengan daerah lainnya. Saya mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Gorontalo Karnaval Karao sebagai salah satu dari 110 karisma event Nusantara, dan ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Gorontalo bisa menjadi bagian dari karisma event Nusantara yang untuk masuk ke dalam karisma event Nusantara ini tidaklah mudah karena harus melalui proses kurasi yang ketat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diketahui GKK tahun ini digelar selama 3 hari, sejak 21 hingga 23 Juni 2024. Terdapat banyak rangkaian acara, di antaranya Festival Kuliner Nusantara, Expo Produk Ekonomi Kreatif, Karao Kids and Teens Fashion Show, dan Festival Musik Kreatif. Ada juga talk show Sustainable Tourism, dan acara puncaknya adalah Gorontalo Karnaval Karao. Peserta pada GKK tahun ini terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi hingga masyarakat umum. Beberapa di antaranya berasal dari luar daerah seperti Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Sumatera Selatan. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin telah terterima secara adat. Ia bersama istri Juyati Kencana Subrata telah disambut secara adat Mopotilolo di 5 kabupaten dan 1 kota setelah dilantik pada tanggal 17 Mei 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin telah terterima secara adat Gorontalo. Ia bersama istri Juyati Kencana Subrata sudah disambut adat Mopotilolo di 5 kabupaten dan 1 kota sejak dilantik pada 17 Mei 2024 yang lalu. Penyambutan adat Mopotilolo untuk PJ Gubernur Rudi berakhir di Kabupaten Pohuwato Selasa 25 Juni 2024. Ia diterima oleh Bupati Saiful Buina dan Wakil Bupati Suharsi Igirisa beserta jajaran OPD dan para pemangku adat di rumah dinas. Gorontalo dalam perspektif adat dikenal dengan 5 negeri adat atau Uduluwo Limolo Pohalaa, 2 negeri bersaudara dari 5 negeri adat.
5 negeri adat dimaksud yakni Pohalaa Suawa, Pohalaa Hulondalo atau Kota Kabila Huminaa, Pohalaa Lolimutu atau Batudaa Limboto Paguyaman dan Kuandang Tilamuta, Pohalaa Bulango dan Pohalaa Atingkola. Tarian Longgo atau tarian perang Gorontalo yang diiringi tabuhan genderang menjadi prosesi awal yang dilewati Rudi bersama istri. Prosesi diawali dengan penyerahan persembahan adat dan dilanjutkan dengan memberikan suguhan minuman dan makanan tradisional. Terakhir ditutup dengan pembacaan doa oleh tokoh agama. Mopotilolo menandakan seorang pejabat sudah terterima di daerah tersebut. Bagi warga Gorontalo yang dikenal dengan falsafah adat bersendikan sara dan sara bersendikan kitabullah, seorang pejabat daerah belum bisa beraktivitas di daerah tersebut jika belum menjalani Mopotilolo. Sebanyak 2.000 peserta antusias mengikuti pelaksanaan Gemilang Run 10K yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Lari maraton dalam rangka memeriahkan Festival Pesona Danau Limboto ini diikuti oleh penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin Sabtu 22 Juni 2024. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sebanyak 2.000 peserta antusias mengikuti pelaksanaan Gemilang Run 10K yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Lari maraton dalam rangka memeriahkan Festival Pesona Danau Limboto itu turut diikuti penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin pada Sabtu 22 Juni 2024. Mengambil titik start dari objek wisata Pentario Resort, peserta dilepas langsung oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Rute yang dilewati peserta setelah titik start, belok kiri di simpang 4 dari pintu masuk Pentario Resort ke Jalan Ahmad Awahab menuju Menara Limboto. Setelahnya peserta belok kiri di simpang 4 Bundaran DPD 2 Golkar, melewati Rumah Sakit Bunda dan terus menuju simpang 4 Patung Berdoa. Peserta lalu melewati Jalan Reformasi hingga titik finish kembali ke objek wisata Pentario Resort. Setiap jalan yang dilewati tidak jarang peserta menyerukan suara-suara saling menyemangati. Panitia penyelenggara juga nampak ada di beberapa titik untuk checkpoint dan menyediakan air minum peserta. Usai pelaksanaan acara, penjago Rudi berharap kegiatan ini mendapatkan rating yang baik sehingga bisa menjadi kegiatan nasional bahkan global. Khusus Festival Pesona Danau Limboto diharapkan menjadi ikon Provinsi Gorontalo yang bisa menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Kalau misalnya itu ini dinilai baik, kan biasanya kalau dari PASI itu, dari Indo Atletik itu mereka memberikan peringkat atau rating. Nah kalau rating kita membaik, itu otomatis kita akan naik kelas menjadi tingkat nasional. Jadi kita harapkan ke depan Gemilang Run yang sudah diselenggarakan berkali-kali ini bisa naik kelas.